update terbaru tentang informasi KPPS untuk pemilu 2024, yaitu mengenai tugas ketua dan anggota KPPS. Sedikit informasi bahwa KPPS sendiri tersusun atas 7 orang yang terdiri dari 1 orang ketua yang merangkap anggota serta 6 orang anggota lainnya. Masing-masing komponen memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Nah, untuk tugas ketua KPPS, pertama, yaitu memanggil pemilih berdasarkan nomor urut kedatangan yang telah ditulis pada model C6 dan memisahkan model C6 berdasarkan jenis kelaminnya. Pemilih yang telah menyerahkan model C6 namun sampai batas akhir pemungutan suara tidak menggunakan hak pilihnya, maka dianggap tidak hadir. Kedua, bertugas menandatangani surat suara, kemudian bertugas memberikan 4 jenis surat suara kepada pemilih, lalu bertugas memberikan surat suara pengganti kepada pemilih paling banyak 1 kali apabila terdapat surat suara rusak atau salah dicoblos gitu ya. Lalu berikutnya adalah bertugas membantu memasukkan surat suara ke dalam alat bantu coblos tunanetra dan diserahkan kepada pemilih tunanetra untuk menunjuk bilik suara atau template untuk menghindari kesalahan dalam memasukkan posisi surat suara ke dalam alat bantu tunanetra. Untuk tugas anggota KPPS kedua dan ketiga, ini untuk anggota ya. Jadi untuk tugas anggota KPPS untuk anggota kedua dan ketiga, pertama, anggota KPPS kedua dan ketiga bertugas mengisi nama kecamatan, nama desa atau kelurahan, dan nomor TPS pada surat suara. Kemudian, anggota KPPS kedua dan ketiga bertugas memberikan surat suara yang telah diisi nama kecamatan, nama desa atau kelurahan, dan nomor TPS kepada anggota KPPS untuk ditandatangani. Lalu, anggota KPPS kedua dan ketiga bertugas mencatat jumlah surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS ke dalam formulir model C1. Lalu, anggota KPPS kedua dan ketiga bertugas membuka surat suara satu persatu. Masih di tugas anggota KPPS kedua dan ketiga, selanjutnya adalah menghitung suara sah yang diperoleh masing-masing partai politik, lalu menjumlahkan suara sah yang diperoleh partai politik dengan suara sah seluruh calon dari partai politik yang bersangkutan. Kemudian menjumlahkan seluruh suara sah yang diperoleh seluruh partai politik, lalu menjumlahkan suara tidak sah, menjumlahkan suara sah dan suara tidak sah. Dan ini masih dari tugas anggota KPPS kedua dan ketiga ya, mengisi formulir model C, mengisi formulir lampiran model C1 berdasarkan model C1 plano, mengisi kolom suara sah partai politik atau calon anggota DPD berdasarkan model C1 plano, mengisi kolom suara tidak sah partai politik atau calon anggota DPD berdasarkan model C1 plano, menjumlahkan jumlah suara sah dan suara tidak sah dan dicocokkan dengan jumlah pada model C1 plano. Selanjutnya, tugas anggota KPPS keempat. Anggota KPPS keempat merangkap tugas menjaga ketertiban jika di TPS tersebut tidak ada petugas linmasnya. Lalu, anggota KPPS keempat bertugas menerima dan memeriksa nama pemilih. Jadi ketika ada pemilih datang ke TPS, maka anggota KPPS keempat ini bertugas untuk mengecek ya, antara nama pemiliknya itu sudah betul apa belum sesuai dengan identitas mereka. Lalu yang berikutnya adalah anggota KPPS keempat bersama anggota KPPS kelima bertugas membantu ketua KPPS untuk membuka satu persatu seluruh kotak suara, mengeluarkan surat suara dan menyusun atau menumpuk secara rapi, serta menghitung jumlah surat suara untuk memastikan tidak ada surat suara yang tertukar dalam kotak suara. Berikutnya, anggota KPPS keempat bersama anggota KPPS kelima bertugas mencatat ke dalam formulir model C1 plano yang ditempel di papan pengumuman dengan cara teli. Kemudian, anggota KPPS keempat bersama anggota KPPS kelima bertugas mencatat dalam formulir model C1 plano pada kolom jumlah total suara sah partai politik yang merupakan penjumlahan suara sah yang diperoleh partai politik dan suara sah seluruh calon partai politik yang bersangkutan.
Selanjutnya, kita membahas tentang tugas anggota KPPS ke-5. Anggota KPPS ke-5 bertugas mengarahkan pemilih untuk memasuki bilik suara yang kosong untuk memberikan suara. Selanjutnya, anggota KPPS ke-5 bertugas membantu pemilih kelompok disabilitas maupun pemilih yang memerlukan bantuan untuk memberikan suara apabila diminta oleh pemilih yang bersangkutan. Berikutnya, kita membahas tentang tugas anggota KPPS ke-6. Anggota KPPS ke-6 bertugas membantu mengarahkan pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis surat suaranya. Anggota KPPS ke-6 bertugas memastikan seluruh surat suara yang digunakan oleh setiap pemilih telah dimasukkan ke dalam kotak suara. Lalu, anggota KPPS ke-6 bertugas mempersilahkan pemilih menuju tempat duduk anggota KPPS ke-7 dekat pintu keluar TPS. Anggota KPPS ke-6 bersama anggota KPPS ke-7 menyusun dan mengelompokkan surat suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing partai politik dan surat suara yang dinyatakan tidak sah. Nah, yang terakhir, kita membahas tentang tugas anggota KPPS ke-7. Anggota KPPS ke-7 bertugas mempersilahkan pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangannya ke dalam botol tinta dan memastikan bahwa bekas tinta telah memasuki kuku jari tersebut. Anggota KPPS ke-7 bertugas memastikan jari pemilih yang tercelup tinta tidak dihapus dan dibersihkan oleh pemilih. Dan bagi pemilih penyandang disabilitas yang tidak mempunyai kedua belah tangan, penandanan tinta dapat dilakukan pada salah satu jari kakinya. Lalu, anggota KPPS ke-7 bertugas mempersilahkan pemilih untuk keluar TPS. Dan anggota KPPS ke-7 merangkap tugas menjaga ketertiban jika di TPS tersebut tidak ada petugas linmasnya. Nah, sobat, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini ya. Di-share juga ke teman yang lainnya agar lebih bermanfaat. Siapa tahu ada teman yang belum tahu informasi ini. Terima kasih.